Indonesia memang kaya akan tradisi, budaya, agama, termasuk kaya akan hal-hal mistis, salah satunya ritual pesugihan. Pesugihan adalah sebuah usaha untuk mendapatkan kekayaan secara instan dengan melakukan ritual-ritual untuk bersekutu dengan setan. Banyak sekali pesugihan yang biasa dilakukan orang, termasuk dengan segala resiko yang dihadapinya. Berikut ini merupakan macam-macam pesugihan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pesugihan Nyi Blorong. Jika Nyi Roro Kidul selama ini dikenal sebagai penguasa gaib Keraton Pantai Laut Selatan, maka Nyi Blorong dikenal sebagai salah satu petinggi di Keraton Pantai Laut Selatan dan memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Karena kesaktiannya itu pula, Nyi Blorong dianggap bisa mewujudkan semua keinginan manusia yang menjalin persekutuan dengannya. Nyi Blorong digambarkan sebagai sosok wanita dengan tubuh ular dari pinggang ke bawah. Dengan melakukan persekutuan dengannya, setiap kali datang ia akan meninggalkan keping-keping emas di tempat orang yang menjalin hubungan dengannya. Misteri pesugihan Nyi Blorong berupa emas yang ditinggalkan sengaja diberikan kepada orang yang memujanya. Sebenarnya emas tersebut merupakan sisik dari Nyi Blorong itu sendiri. Sisik-sisik tersebut akan terus mengalami perubahan setiap kali menerima persembahan sesaji dari orang-orang yang mengajaknya bersekutu. Sisik-sisik yang ditinggalkan itu akan berubah menjadi emas murni. Penampilan Nyi Blorong yang tampak memikat bagai seorang ratu dengan kebaya tradisional itu sebenarnya kamuflase dari sosok Nyi Blorong yang sebenarnya. Karena kesaktiannya, dia bisa terlihat seperti itu. Nyatanya, kain panjang sulaman benang emas yang dikenakannya itu adalah wujud dari tubuh bagian bawah yang berupa ular raksasa. Untuk memuja Nyi Blorong, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi. Yang harus dilakukan pertama kali adalah ritual berpuasa dan bersemedi di wilayah Pantai Laut Selatan yang sudah ditentukan tempatnya selama 40 hari 40 malam. Ritual ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya persekutuan. Sebab pada ritual inilah Nyi Blorong akan muncul dan memberikan syarat-syarat khusus bagi orang yang menginginkan persekutuan. Bila syarat pertama sudah berhasil dilakukan, maka selanjutnya melakukan larung sesaji di Pantai Laut Selatan. Larungan sesaji ini dilakukan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi dilakukan secara rutin setiap tahun pada tanggal dan waktu yang sama dengan larungan sesaji pertama kali dilakukan. Selain ritual di atas, Nyi Blorong juga memberikan syarat yang sangat berat bagi yang menjalin persekutuan dengannya, yaitu bagi mereka yang menjalin persekutuan dengannya sama dengan melakukan kontrak mati. Sebab saat ajal menjemput, arwah orang tersebut akan menjadi penghuni kerajaan Pantai Laut Selatan untuk selamanya. Selain itu, pada waktu tertentu Nyi Blorong juga akan meminta tumbal nyawa untuk penambah prajuritnya. Tumbal ini pula yang ikut memberi andil dalam meremajakan sisik-sisik ular Nyi Blorong. Semakin banyak tumbal yang diberikan, semakin banyak pula kepingan emas yang akan diterima. Sementara di sisi lain, tumbal nyawa manusia ini akan dijadikan pemuas nafsu Nyi Blorong. Nyi Blorong dikenal memiliki nafsu seksual yang sangat besar, dan untuk memenuhi hasrat seksualnya, tumbal-tumbal itulah yang akan dijadikan sebagai budak pemuas nafsunya. Dengan hasratnya terpenuhi, maka kecantikan akan senantiasa terpelihara. Tidak hanya itu saja, orang yang melakukan pesugihan pun sebelum mendapatkan kepingan emas harus melayani nafsu seksualnya terlebih dahulu, karena memang itu salah satu syaratnya. Dan jika bersenggama dengan Nyi Blorong, itu sama dengan menyerahkan hidup kita kepadanya, sebab dia juga menyedot energi jiwa untuk menggantikan sisiknya yang terlepas. Yang kedua, pesugihan Gunung Kawi.
Anda mungkin sering mendengar nama Gunung Kawi. Gunung ini sering dikaitkan dengan pesugihan. Tapi sebenarnya tempat apa Gunung Kawi tersebut? Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Malang, Jawa Timur. Gunung Kawi dikenal sebagai ngalap berkah atau yang paling sering kita dengar adalah sebagai tempat pesugihan. Walaupun pemerintah setempat menetapkan tempat tersebut sebagai objek wisata. Di lokasi Gunung Kawi terdapat makam keramat, yaitu makam Kanjeng Kiai Zakaria II, kerabat dari Keraton Kartosuro, serta makam Raden Mas Imam Sujono, kerabat dari Keraton Yogyakarta. Di pusara kedua makam inilah pengunjung biasanya datang untuk berziarah. Banyak yang percaya bahwa berziarah di makam tersebut akan mendatangkan berkah tersendiri. Pengunjung Gunung Kawi tidak hanya percaya pada petuah kedua pusara keramat tersebut, mereka juga mencari tuah gaib lainnya di sekitar komplek makam. Salah satunya yaitu pohon Dewan Daru. Konon, baik buah maupun daunnya dipercaya mempunyai tuah gaib yang sangat ampuh. Pengunjung cukup memiliki buah ataupun daun dari pohon Dewan Daru tersebut dan menyimpannya dimanapun mereka suka. Bisa di dompet atau laci tempat mereka usaha, dan sudah banyak membuktikan tuah pohon Dewan Daru ini. Walaupun demikian, ada syarat unik agar buah atau daun pohon Dewan Daru ini mengandung tuah gaib, yaitu buah atau daun Dewan Daru tidak boleh dipetik secara langsung ataupun dengan sengaja menggoyang-goyangkan pohon agar buah atau daun jatuh ke bawah. Siapapun yang menginginkan tuah gaib dari pohon Dewan Daru ini harus menunggu dengan sabar sampai buah atau daun tersebut jatuh dengan sendirinya. Selain hal tersebut, di sekitar makam keramat Gunung Kawi dikenal sebagai gudang pusaka-pusaka gaib dan makhluk-makhluk halus. Konon, makhluk-makhluk halus tersebut bisa diajak bekerja sama untuk lebih memperkuat kesaktian atau bekerja sama untuk memburu pusaka-pusaka gaib di sekitar lokasi. Pusaka yang dicari biasanya berupa keris atau tombak. Jika ingin mencari pesugihan jenis apapun termasuk tuyul, bisa mencarinya di perkampungan sekitar 5 km dari komplek makam keramat Gunung Kawi. Di perkampungan tersebut banyak yang menawarkan layanan aneka pesugihan, mulai dari babi ngepet, buto ijo, tuyul, dan lain-lain. Pesugihan itu dikelola oleh orang-orang yang memang menjadikan rumahnya sebagai tempat menjual pesugihan. Pernah ada seorang yang berpengalaman mengantarkan temannya untuk melakukan pesugihan. Saat mengetuk pintu, salah satu rumah terdengar sahutan lantang dari dalam yang bunyinya kira-kira seperti ini. "Apakah Anda kafir atau muslim?" Jika tamu menjawab kafir, tuan rumah biasanya akan langsung mempersilakan masuk. Namun, jika tamu menjawab muslim, tuan rumah akan langsung menyuruhnya untuk pulang. Ada kepercayaan bahwa ilmu pesugihan itu hanya berlaku bagi orang-orang non-muslim. Dengan kata lain, ilmu pesugihan akan menguap dengan sendirinya jika bersentuhan dengan ibadah agama muslim. Yang ketiga, pesugihan Gunung Kemukus. Gunung Kemukus terletak di Desa Pandem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, 30 km sebelah utara kota Solo. Gunung Kemukus identik dengan wisata seks karena di tempat inilah orang bisa dengan sesuka hati melakukan seks bebas dengan orang yang bukan pasangan resminya. Para pelaku bisa membawa pasangan sendiri yang bukan muhrim atau bisa juga melakukannya dengan PSK yang ada di sana. Mereka melakukan seks bebas dengan alasan untuk menjalani laku ritual ziarahnya. Karena itulah syarat kalau mereka ingin kaya dan berhasil. Dalam aturan tidak resmi, peziarah harus melakukan ziarah ke makam Pangeran Samudro sebanyak 7 kali. Ritual ini biasanya dilakukan pada malam Jumat Pon dan malam Jumat Kliwon, atau bisa juga pada hari-hari dan bulan yang diyakini baik.
sejarah ritual seks Gunung Kemukus, dikisahkan tentang seorang pangeran yang bernama Pangeran Samudro yang jatuh cinta pada ibunya sendiri yang bernama Dewi Ontrowulan. Hubungan mereka diketahui oleh ayahnya yang kemudian mengusir Pangeran Samudro. Dalam kesedihannya, Pangeran Samudro pergi hingga akhirnya ia sampai di Gunung Kemukus. Tidak lama kemudian sang ibu menyusulnya. Namun naas, sebelum mereka sempat melakukan hubungan intim, penduduk sekitar Gunung Kemukus memergoki mereka berdua, kemudian merajamnya beramai-ramai hingga mereka berdua meninggal dunia. Kemudian keduanya dikubur dalam satu liang lahat di sekitar tempat itu. Menurut cerita, sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Pangeran Samudro sempat menyampaikan sebuah pesan, yaitu, "Kepada siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan suami istriku yang belum sempat terlaksana, maka semua permintaannya dapat terkabul." Konon selengkapnya ia berkata, "Baiklah, aku menyerah, tapi dengarlah sumpahku. Siapa yang meniru perbuatanku, dialah yang menebus dosaku, dan aku akan membantunya dalam bentuk apapun." Yang keempat, pesugihan tuyul. Dalam mitologi Nusantara, terutama di Pulau Jawa, tuyul adalah makhluk halus berwujud anak kecil atau orang kerdil berkepala gundul. Penggambaran lainnya yang tidak disepakati semua orang adalah kulitnya berwarna keperakan, bersifat sosial, serta bersuara seperti anak ayam. Tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia untuk alasan tertentu, terutama untuk mencuri uang. Untuk menangkap tuyul, orang biasanya memasang yuyu di sejumlah sudut rumah. Karena tuyul dipercaya menyukai yuyu, sehingga ia lupa akan tugas yang diberikan majikannya. Asal-usul tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Karena berasal dari bayi, karakter tuyul juga seperti anak-anak, gemar bermain. Tuyul bibir vertikal biasanya yang paling banyak dipelihara orang. Tuyul ini biasanya hidup bersama si majikan. Yang menarik, tuyul ini dianggap seolah-olah seperti anaknya sendiri. Tidur pun suka bersama si majikan, sehingga tidak jarang tuyul ini kerap menyusu dari wanita yang ada di rumah tersebut, entah itu si ibu atau anak gadisnya, dengan disadari atau tanpa disadari mereka. Oleh karena itu, konon jika si majikan memiliki anak gadis, maka anak gadis itu susah mendapatkan jodoh. Jika si anak gadis lama tidak mendapatkan jodoh, itu lebih karena aura tuyul memperburuk aura positif dari si anak gadis. Aura negatif yang ditimbulkan si tuyul terjadi karena seringnya si tuyul dekat atau bersentuhan dengan gadis itu. Di sisi lain, kadang si tuyul ini tidak rela jika anak gadis yang biasanya menemaninya tidur dimiliki oleh orang lain. Kebiasaan yang lain adalah tuyul ini sering diajak jalan-jalan oleh majikannya pada sore hari sebelum menjelang maghrib. Seperti layaknya hewan, tuyul ini diikat dan diajak berkeliling oleh majikannya. Tempat mereka jalan-jalan biasanya di pasar tradisional. Si majikan biasanya duduk menunggu di suatu tempat, sedangkan si tuyul dibiarkan mengembara di pasar tersebut untuk mengambil beberapa lembar uang milik para pedagang, dan pada saat menjelang maghrib mereka akan kembali pulang. Yang kelima, pesugihan tukar janin. Pesugihan tukar janin adalah suatu prosesi pemindahan janin untuk diberikan kepada bangsa jin perempuan yang menginginkan keturunan. Dalam prosesinya, jika wanita tersebut berhasil negosiasi dan anaknya diikhlaskan untuk diberikan kepada bangsa jin sebagai anaknya, maka bangsa jin tersebut akan memberikan imbalan berupa uang, perhiasan, sebagai bayarannya, dengan catatan wanita tersebut tidak boleh mengharapkan anaknya kembali lagi. Salah satu pesugihan yang langka ini bukan menumbalkan janin, bukan aborsi yang akan membahayakan nyawa,
melainkan suatu prosesi pemindahan janin untuk diberikan kepada bangsa jin yang menginginkan keturunan untuk ditukarkan dengan kekayaan. Konon, pesugihan tukar janin ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang hamil pertama. Meteng tembean. Biasanya wanita yang melakukan ritual ini karena hamil di luar nikah dan kekasihnya tidak mau bertanggung jawab. Kabarnya, nominal kekayaan yang akan diberikan tergantung rezeki dari si jabang bayi. Mungkin diukur dari weton si pelaku ritual. Wallahu a'lam. Untuk resikonya, pesugihan apapun jika pantangannya dilanggar, pasti akan menerima resiko. Itulah beberapa macam-macam pesugihan yang ada di Indonesia. Tentunya masih banyak ritual-ritual pesugihan lain yang ada di tanah air kita ini. Bijaklah dalam menyikapi dan menghadapi persoalan hidup. Pasrahkan semuanya pada Sang Ilahi.